Hai, episode kali ini kita akan ngebahas gimana caranya para miners bisa mendapatkan penghasilan dari Bitcoin. Nggak perlu basa-basi lagi. Yuk kita simak bersama episode kali ini. Ketika kita mendaftarkan diri ke dalam jaringan Bitcoin, maka kita harus membuat sebuah dompet digital yang disebut dengan wallet untuk menyimpan Bitcoin kita. Pada saat pembuatan wallet, maka sistem Bitcoin secara otomatis akan memberikan dua macam kode identitas kepada wallet kita, yaitu kode pribadi dan kode publik. Kode identitas wallet ini nantinya akan digunakan dalam setiap proses transaksi. Nah, setelah kita memiliki wallet, maka kita harus mencari balance atau saldo untuk mengisi wallet kita. Bisa dengan cara membeli melalui cryptocurrency exchanger, atau kita juga bisa memperoleh Bitcoin melalui proses mining. Ketika kita melakukan suatu transaksi, misalnya kita membeli produk fashion kekinian dengan menggunakan Bitcoin, maka data transaksi yang berupa identitas wallet kita, berupa kode wallet pribadi dan nominal transaksi, akan dikirim ke alamat wallet milik si penjual. Tapi penjual tersebut tidak akan mendapatkan pembayaran kita sebelum seluruh datanya diverifikasi. Di saat yang bersamaan, data publik yang berupa kode publik wallet kita dan wallet si penjual, serta kunci enkripsi publik dari kedua wallet akan dikirim ke jaringan Bitcoin untuk diverifikasi atau disahkan dan dicatat di dalam jaringan. Sebelum melalui rangkaian verifikasi, data transaksi kita akan ditempatkan di dalam sebuah antrian yang disebut dengan pool. Data transaksi kita yang sudah berbentuk kode terenkripsi atau disebut juga sebagai hash akan diproses oleh peer network sesuai dengan urutannya di dalam antrian. Dan disinilah para miner atau tukang tambang beraksi. Orang-orang ini biasanya memiliki komputer khusus yang digunakan untuk mengolah hash Bitcoin secara otomatis. Komputer-komputer miner yang terhubung dengan pool antrian transaksi akan memproses rangkaian rumus matematika yang disebut dengan hash function untuk memastikan apakah kode hash yang ada di antrian cocok dengan data transaksi yang kita kirim. Kalau ternyata cocok, maka data transaksi akan dimasukkan ke dalam susunan catatan transaksi yang disebut sebagai blok. Masing-masing blok catatan akan tersambung satu sama lain, dan setelah satu blok diverifikasi, tidak akan ada cara untuk mengubah blok tersebut dan blok sebelumnya. Inilah yang membuat Bitcoin menjadi sangat aman, karena catatan pembukuannya tidak bisa dimodifikasi. Ketika proses verifikasi selesai, maka status verifikasi akan dikirimkan ke masing-masing orang yang bertransaksi, sehingga penjual kaos kekinian pun bisa mendapatkan pembayaran dari kita. Tapi nggak cuma itu loh, miner yang berhasil menyelesaikan satu blok transaksi akan dihadiahi dengan Bitcoin. Beberapa Bitcoin baru akan dihasilkan oleh jaringan peer-to-peer Bitcoin dan secara otomatis dimasukkan ke dalam wallet miner tersebut. Inilah kenapa mereka disebut sebagai miner atau tukang tambang. Karena orang-orang ini bisa kita ibaratkan sebagai penambang emas. Bedanya kalau penambang emas menggunakan kapaknya untuk memecah bongkahan batu hingga menemukan butiran emas, para miner Bitcoin menggunakan komputernya untuk mengolah hash transaksi demi memverifikasi transaksi, mencatatnya, dan mendapatkan Bitcoin baru sebagai imbalannya. Tapi jangan salah, melakukan kalkulasi hash membutuhkan kemampuan komputasi yang jauh lebih hebat daripada sekedar nonton YouTube, nyampah di media sosial, atau mainan Dota dan cloningannya. Ketika komputer berusaha menyelesaikan kalkulasi hash, ibaratnya mereka lagi kerja keras banting tulang, dan konsumsi listriknya pun sangat tinggi. Inilah kenapa para miner menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk membayar tagihan listrik yang jumlahnya cukup fantastis. Selanjutnya, miner Bitcoin bisa menukarkan Bitcoin yang mereka dapatkan melalui cryptocurrency exchanger yang menerima Bitcoin menjadi kurs mata uang real. Dan melalui proses inilah para miner akan mendapatkan penghasilan mereka. Nah, selain itu, miners dan money changers Bitcoin juga bisa menjual stok Bitcoin mereka kepada pengguna lain yang membeli Bitcoin dengan mata uang real. Sehingga orang-orang yang nggak pengen capek-capek mining dan cuma pengen belanja pakai Bitcoin, nggak perlu susah-susah untuk dapetin Bitcoinnya. Tinggal beli aja lewat money changer atau miner-miner Bitcoin, tentunya dengan harga kurs yang lebih tinggi.
Inilah kenapa miners punya peranan yang sangat penting dalam jaringan peer-to-peer Bitcoin. Karena selain memproses dan mencatat seluruh transaksi Bitcoin, mereka juga menjaga agar jaringan Bitcoin tetap beroperasi dengan baik. Oh iya, apakah teman-teman ada yang udah pernah membeli sesuatu dengan Bitcoin? Atau jangan-jangan malah udah ada yang nyobain nambang Bitcoin? Yuk tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, lalu subscribe, dan sampai jumpa di episode berikutnya.